Itu kalau saya mantap berkarya nyata itu, visinya itu. Kalau sebetulnya mantap berkarya nyata itu terlalu panjang. Iya. Mantap gitu aja sebetulnya sudah, tapi dibuat agak panjang untuk menggarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Voice Maneska. Jadi pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Wildan, yang pada dasarnya beliau ini merupakan guru senior yang ada di SMA Negeri 1 Karangan. Beliau ini sudah 34 tahun di SMA Negeri 1 Karangan, yang mana beliau bertempat tinggal di Sumberingin, Trenggalek, RT 40 RW 6. Begitu nggih Bapak Wildan? Ya, betul. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi Pak Wildan. Sehat selalu nggih? Alhamdulillah sehat, semoga juga sehat. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali Pak Wildan itu datang dan juga hadir di Voice Maneska. Dalam rangka kita akan sharing dan juga bercerita banyak hal tentang progres beliau ini yang sudah 34 tahun menjalani profesi sebagai guru di SMA Negeri 1 Karangan terutamanya. Begitu Bapak. Ya. Jadi bagaimana nih menurut Bapak, lancar-lancar aja? Suka dukanya nih, suka dukanya sudah 34 tahun nih. Ya. 34 tahun nih. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada Voice Maneska bersama tim Nggih. ya, telah mengundang saya untuk hadir di Voice Maneska. Jadi kalau ditanya soal suka dan duka, itu banyak sukanya. Duka pasti ada, enggak ada duka, tapi pasti ada sukanya. Gurunya, TU-nya, kemudian para siswanya, itu bagi saya menyenangkan. Ya, banyak sukanya. Banyak sukanya nih kawan-kawan semuanya. Jadi untuk viewers Voice Maneska, Bapak Wildan ini pada dasarnya sangat berpengalaman sekali nih untuk pada hal pendidikan dan juga pengajaran. Keren banget. Kalau menurut Pak Wildan sendiri selama 34 tahun nih prosesnya, pasti kan ada perbedaan ya, kayak pengajaran dan juga proses dari siswanya atau mungkin metode pembelajarannya. Gimana nih Pak selama 34 tahun, perbedaannya bagaimana nih? Oke, sebelum ada digital ya, betul. Pembelajaran digital itu ya banyak dukanya kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Dulu masih pakai kapur, betul. papan tulis warna hitam, betul, debu. betul. Kalau alergi ya batuk-batuk. Kalau saya pas tidak kena alergi, jadi cuma lebih bagus sekarang lah. Kita bisa pakai apa? LCD. Kemudian kita merasa lebih mudah dibanding dengan yang lain. Kadang anak-anak menggunakan HP bisa kita gunakan untuk apa namanya itu, alat pembelajaran juga. Saya kira itu ya perbedaannya. Mudah yang sekarang lah begitu daripada yang approve guys, jadi mudah yang sekarang, ya. Yang mana zamannya sudah sangat-sangat maju ya Pak Wildan. Sudah berubah ini. Betul sekali. Approve dari guru yang sudah 34 tahun di sini. Ya. Kalau kolaborasinya juga bagaimana Pak? Maksudnya kolaborasi pembelajaran mungkin dengan siswa atau mungkin dengan guru yang lain atau staf yang lain mungkin Pak Wildan? Oh iya, baik sekali. Kita sejak dulu itu ada kolaborasi. Mungkin sekarang sudah apa namanya digital itu, maka lebih mudah berkolaborasi. Ya. Yang jelas proses pembelajaran yang lalu dengan yang sekarang itu lebih enakan yang sekarang lah. Lebih enak yang sekarang ya. Guys. Betul sih Pak Wildan. Fun fact aja sebenarnya Pak Wildan juga salah satu guru saya waktu di SMA Negeri 1 Karangan. Jadi saya juga menyelami banyak hal banget bareng dengan Pak Wildan, karena Pak Wildan juga one of top banget sih. One of top banget. Ya. Iya boleh Pak Wildan. Tolong dinilai lah saya pengajarannya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini saya nggak tahu. Saya merasa yang paling baik begitu, ternyata enggak gitu kan. Saya tolong seperti apa dan saya gitu. perbaiki seperti apa. Oh begitu. Kalau banyak pembahasan dari Gen Z ini biasanya gini Pak Wildan, kalau minta rating itu biasanya scale 1 to 10 gitu. Jadi
Ratingnya dari 1 sampai 10 berapa begitu. Ya, Jadi oke. pasti kalau sudah 34 tahun mengajar dan juga ini banyak staff dan juga guru atau mungkin alumni yang dari SMA Negeri 1 Karangan sudah mengenal Pak Wildan banget, yang sudah meluas dimanapun mereka berada sekarang. Of course, scale-nya, ratingnya nih. Terima kasih. 10 to 10. Nggak bohong itu ya. Boten, Pak Wildan. Ya. Karena Terima kasih. Alhamdulillah. iya, alhamdulillah banget, dan juga bersyukur sekali kita semua masih bertemu dengan Pak Wildan di sini dan juga sharing banyak hal. Pasti juga berkesan banget seperti itu. Kalau menurut Pak Wildan sendiri nih, ketika interaksi dengan murid-murid, nah ini kalau dengan karyawan, staf dan guru yang lain pasti sudah familiar banget. Kalau dengan murid-muridnya sendiri bagaimana Pak Wildan? Gini, kalau saya itu sejak awal itu kan semua itu tergantung niat ya. Niat dari masing-masing guru. Kalau niatnya sudah bagus, kita menganggap murid itu sebagai orang atau siswa yang harus dilayani, ya kan? Betul. Maka kita harus berniat melayani siswa dengan sebaik-baiknya, agar siswa itu dekat dengan kita. Betul. Dalam proses pembelajaran juga begitu. Kita buat ya, adik-adik itu, para siswa itu bagaimana satu hal, biar senang. Makanya proses pembelajaran yang dulu itu saya sering membuat bagaimana murid senang dulu. Betul. Soal ditanya pertanyaan dan tugas nanti dulu, yang penting senang. Orang itu kalau sudah senang dulu enak diajak berbicara. Itu kunci. Betul. Tuh guys, please take a note ya. Ya. Catat. Jadi harus bikin. Top, Nah, betul. Pak Wildan juga top juga karena pasti memberikan fasilitas yang pertama, yang utama itu tadi. Jadi kita happy dulu murid-muridnya supaya enjoy ketika belajar. Apalagi bahasa Inggris ini mungkin ada banyak murid yang belum familiar juga ya Pak ya. Ya. Ada yang pasti, ada yang juga sudah senang, tapi mungkin ada juga yang belum familiar atau mungkin perlu pengenalan yang lebih ya Pak Wildan. Ya. Kalau menurut Pak Wildan bagaimana tuh dengan pasti satu kelas kan karakternya murid-murid juga berbeda ya. Kalau Pak Wildan mengatasinya kayak gitu tuh bagaimana tuh? Itu kalau saya mantap berkarya nyata itu, visinya itu. Kalau sebetulnya mantap berkarya nyata itu terlalu panjang. Iya. Mantap gitu aja sebetulnya sudah, tapi dibuat agak panjang untuk menggarisbawahi. Di situ ada beriman, bertakwa, berprestasi, Betul. berkarakter, ya itu berkarakternya ini, ya kan? Iya, betul, Pak Wildan. Dan berbudaya lingkungan yang nyaman dan tertata. Sebenarnya Betul. tertatanya juga nggak usah ditulis, sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin untuk menghafal aja, mudah menghafal. Karena tertata itu kalau sebelumnya ada kata-kata nyaman, kalau sudah nyaman itu ya tertata. Mesti begitu ya. Iya. Agar mudah dipahami. Dan itu kalau dilaksanakan betul oleh masing-masing guru, nggak hanya saya lah ini. Visi itu kalau kita terjemahkan sampai ke hati, itu sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita dalam prosesnya aja yang kesulitan menerapkan hal itu. Nah, yang ditanyakan tadi adalah karakternya kan. Iya. Kita berkarakter itu. Karakter sebetulnya beretika, begitu ya. Kalau kita ke anak-anak, ke teman guru lah, yang dari puncaknya dulu kepada kepala sekolah, kepada teman guru, kepada TU atau para siswa, kita harus pakai karakter, pakai etika. Kalau kita etikanya bagus pada anak-anak, ya anak-anak tentu merespon dengan baik. Contoh saya kalau di kelas memberikan kedisiplinan, terlambat harus kita berikan teguran berkali-kali nggak bisa, kita beri hukuman. Jadi sebetulnya saya di samping mengajar itu selama 34 tahun ini bertujuan untuk membentuk karakter. Makanya di tengah-tengah pembelajaran pasti saya beri sesuatu yang menyangkut etika. Betul. Sebetulnya saya menginginkan menerjemahkan karakter itu sebetulnya di mantap berkarya nyata. Betul Pak Wildan. Memang sekarang, apalagi untuk sekarang ya Pak Wildan, yang mana zamannya memang kita harus memiliki basic atau dasar beretika yang baik, begitu nggak Pak Wildan? Apalagi untuk seusia di senior high school ya atau di SMA itu memang rawan dan perlu banget, betul Pak Wildan. Jadi harus benar-benar peka itu tadi. Jadi memang karakter dan juga semuanya memang harus mantap.
Harus ini Begitu. untuk seluruh teman-teman guru, bukan saya saja. Karena saya yang dianggap senior ya pantas-pantas yang senior ya mengingatkan, bukan memberikan yang lain-lain, tapi mengingatkan diri saya juga, teman-teman, mari kita niati dengan baik dalam proses pembelajaran, menjalankan tugas dengan melaksanakan tadi visi mantap berkarya nyata. Kita cuman kan yang dalam pelaksanaannya, penerapannya harus Betul sekali. Betul sekali teman-teman. Jadi memang pada dasarnya memang ya semuanya harus berproses, tidak cuma hanya dari satu sisi tapi juga berbagai sisi ya Pak Wildan ya. betul. Semua harus diperjuangkan memang. Tapi yang memang terutama di karakter itu. Iya. Kan Bapak Kepala Sekolah kita yang sekarang Pak Joko itu di rapat-rapat itu kan saya dengarkan dengan seksama. Itu ada dua kata kalau tidak salah. Yang satu itu prayogi. Sering beliau mengatakan prayogi itu sebenarnya saya terjemahan etika. Betul Iya Pak. kan? Nggih. Kalimatnya karakter yang lain etika. Jadi prayogi kok enggak ini pantes kok kan? Betul, iya. Jadi memang yang sering di kedisiplinan juga. Iya. Saya kebiasaan gini, saya tidak mau mengingatkan anak-anak, saya mau berikan contoh saja. Saya itu sejak dulu sepedanya masih ada, saya sering naik sepeda. Itu kalau ke kantor itu jam berapapun boleh dikatakan jarang terlambat. Ini sebagai contoh saja. Numpak motor ya, naik sepeda motor itu juga berusaha nggak terlambat. Naik mobil ya sama saja, naik apapun sebetulnya tergantung niatnya. Betul. Di situ berarti ada etika, ada kedisiplinan. Betul. Tapi ya sulit disiplin itu menjadi ya, saya sendiri harus belajar banyak. Saya kira itulah ya. Moga-moga sekolahan di sini ya semakin berkembang, meningkat. Betul, amin. Baik gurunya maupun TU dan sebagainya, siswanya juga harus semakin baik. Iya, betul Pak Wildan. Karena memang itu tadi ya pesannya Pak Wildan, etika dan juga disiplin itu saling berkaitan, perlu diusahakan teman-teman. Jadi memang sangat insya Allah manjur ya Pak ya kalau misalnya di masa depan punya itu. Tapi jangan melupakan harus selalu interaktif dan komunikatif. Interaktif dan juga komunikatif iya, perlu berhubungan banget dengan teman-teman, kita banyak berbicara apapun. Betul. Bersama teman-teman guru atau murid. Kita itu jangan ingin disapa dulu, tapi kita berusaha menyapa dulu. Jangan merasa yang kita paling baik, tapi orang lain yang paling baik, kita yang harus mengutamakan orang lain. Betul. Saya kira itu. Kalau kita pegang-pegang itulah semua potongan-potongan kebaikan itu saya kira wah. Iya, betul. Semuanya memang ada benang merahnya ya Pak Wildan ya. Iya, betul. Jadi selama 34 tahun ini memang Pak Wildan sudah sangat-sangat ya alhamdulillah. Sudah sangat-sangat berpengalaman di berbagai hal, selain di pembelajaran, pasti juga di kehidupan interaksi dengan banyak orang ya Pak Wildan ya. Mungkin ya, sudah ganti kepala sekolah 11 kali itu kan. Ya sudah Tuh. bisa membaca banyak lah. Cuma ya saya tidak banyak berkomentar. Tahu tapi tidak banyak berkomentar. Kalau yang penting bagi saya termasuk podcast ini disampaikan kemarin sama Bapak Aziz, iya, untuk ikut podcast juga sebetulnya saya agak nolak gitu, tapi akhirnya mau, tapi karena demi kebaikan, tujuannya baik, nah saya ya siap berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu ya. Betul sekali memang. Jadi ya itu tadi ya, ternyata pengalamannya Pak Wildan ini sudah mantep banget. Apalagi nih mungkin ada satu atau dua pengalaman yang bagi Pak Wildan tidak terlupakan nih, mungkin yang unik, yang lucu, atau mungkin sesuatu yang untuk lulusan saya yang belum tahu mungkin. Apa ya, kalau yang itu nggak ada lah. Yang ada ya anak itu bervariasi. Saya keras di kelas sebetulnya mau membuat mereka itu semakin baik. Tapi yang namanya ya khususnya pembelajaran saya, mata pelajaran saya yang bahasa Inggris agak sulit, tidak disukai. Betul. Banyak yang begitu, ya ada yang pinter, ada yang agak, dan itu bagus sekali. Memang kita harus berbeda, tidak usah dimarahi atau dibeda-bedakan. Kita itu memang harus berbeda, harus ada yang pinter, ada yang agak kurang. Belas ya, sama sekali bisa merespon, tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan semuanya. Soal hasil itu kan ya relatif. Iya,
Betul. Hasil pasti mengikuti kok Pak ya. Iya, yang Betul. penting niat kita, bagi saya yang paling terkesan tuh kalau sudah menyampaikan sesuatu, misalnya pelajaran, sudah saya sampaikan, disitulah kepuasan dan kebahagiaan. Soal anak bisa apa enggak itu tergantung masing-masing. Betul. Tapi kalau materi yang sudah direncanakan, sudah diatur sesuai dengan semesternya dan kelasnya masing-masing, itu kalau bisa saya sampaikan dengan baik, itulah kepuasan saya. Sehingga saya senang jadi guru ini. Betul. Maka teman-teman yang jadi guru saya kira ya harus senang lah. Kalau tidak senang inilah salah itu. Nah, Banyak barokahnya banyak. alhamdulillah. Saya kira itu. Iya, amin. Terima kasih banget Pak Wildan. Itu berarti selain untuk siswa dan juga pengalaman Pak Wildan, iya untuk semuanya, untuk guru. Teman-teman guru lah ya. Betul. Tolong agar gimana SMA Karangan ini semakin meningkat, tidak harus melejit, tetapi pelan-pelan, tapi dari hari ke hari semakin meningkat. Alhamdulillah, amin. Keren banget nih ngobrolan dan juga sharing hari ini dengan Bapak Muhammad Wildan. Keren banget. Jadi sudah selama 34 tahun mengabdi full di SMA Negeri 1 Karangan. Jadi wow, luar biasa. Saya untuk kali ini terima kasih banget ya Pak Wildan ya sudah disempetin hadir. Terima kasih diberi kesempatan untuk mengikuti podcast yang baru pertama kali saya laksanakan. Iya, mohon dukungannya untuk Voice Maneska ya Pak Wildan. Pak Wildan juga semoga terus diberikan kesehatan dan juga lancar semua apa yang diharapkan oleh Pak Wildan sekeluarga nggih. Saya juga mendoakan untuk Voice Maneska semakin maju, semakin top, timnya semakin qualified. Terima kasih banget Pak Wildan. Pesan satu lagi untuk saya juga untuk teman-teman semua, mari kita niat yang baik untuk menjadi guru, melayani anak-anak. Kita dukung program-program sekolah yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, yang mana Bapak Kepala yang sekarang adalah Bapak Agus Joko Santoso. Jadi mari kita dukung sampai berhasil. Saya kira itu yang paling utama. Yang penting niatnya yang baik, tidak saling kita saling berangkulan begitu. Betul. Kalau kurang baik ya kita berikan ide-ide sehingga menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wildan, pesannya bagus banget. Alhamdulillah, semoga selalu menuju ke dalam kebaikan ya Pak Wildan. Pak Wildan juga pasti doa terbaik untuk Pak Wildan sekeluarga. Terima kasih Pak Wildan sudah hadir di Voice Maneska. Mantap berkarya nyata. Terima kasih. Dan untuk penonton di rumah semuanya, untuk viewers Voice Maneska, cukup sekian nih kita sharing dan juga ngobrol, berdiskusi dengan Pak Wildan selaku guru dari SMA Negeri 1 Karangan. Terima kasih banget sudah disaksikan. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye. Thank you.